Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musyafa Al-Hariri. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Jadi, di balik dinding yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah, di balik pintu yang dipercaya keluarga sebagai tempat menitipkan amanah termahal, terdapat sebuah cerita kelam yang mengejutkan Indonesia. Jadi, pada April 2023, publik dikejutkan oleh kasus yang terjadi di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Seorang pengasuh pesantren yang berinisial WMA, dia berumur 58 tahun, diduga melakukan tindak pencabulan terhadap 14 santriwati, anak-anak yang seharusnya ia lindungi, jaga, dan bimbing. Jadi kasus ini tidak hanya mengguncang keluarga para korban, ia mengguncang kepercayaan masyarakat, mencederai citra lembaga pendidikan Islam, dan menantang kita untuk kembali memahami bagaimana Islam memandang kejahatan seksual. Jadi malam ini kita akan mengulas tragedi kelam tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam. Bagaimana syariat memandang pelaku, apa kedudukan korban, apa ancaman hukumnya, dan bagaimana pesan moral Al-Quran untuk menjaga kehormatan manusia. Masuk ke dalam pembahasan. Dalam Islam, kehormatan manusia adalah hak dasar yang dijaga secara ketat. Al-Quran menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap kehormatan adalah kezaliman besar, yang mana sudah dijelaskan pada Al-Quran surat An-Nur ayat 30-31, yang maknanya Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan dan kemaluan mereka. Ada lagi dari dalil Quran surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Larangan ini menunjukkan bahwa segala jalan menuju perzinaan, termasuk pencabulan, adalah dosa besar. Jadi tindakan pencabulan terhadap santriwati, apalagi oleh seorang pengasuh pesantren, merupakan pelanggaran yang tidak hanya menghancurkan korban secara fisik dan psikis, namun juga merupakan pengkhianatan terhadap amanah agama. Jadi kedudukan pelaku menurut hukum dalam Islam di sini, dalam kasus ini, pelaku adalah seorang pengasuh, guru, dan pemimpin. Dalam Islam, penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan perbuatan haram meninggalkan kadar kejahatan seorang pelaku tersebut. Dalam sabda Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi seorang pengasuh pesantren memegang amanah atas muridnya. Ketika amanah itu dikhianati, hukum Islam memandangnya sebagai dosa berganda, dosa atas perbuatannya dan dosa atas pengkhianatan amanahnya. Jadi di kategori jarima tindak pidana dalam Islam, yang pertama, jarima al-fahisyah atau perbuatan keji, hudud atau ta'zir. Jika perbuatan mencapai tingkat zina dengan penetrasi, maka ia masuk kategori hudud dengan ketentuan pembuktian yang sangat ketat. Namun jika masuk kategori pelecehan seksual, perabaan atau pencabulan atau pemaksaan non penetratif, maka ia masuk kategori jarima takzir. Jadi pencabulan sebagai takzir berat. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 2 tentang beratnya hukuman hudud bagi pelaku zina, menunjukkan tingkat keseriusan kejahatan seksual. Meski tidak memenuhi syarat hudud, maka hakim berwenang menetapkan hukuman takzir yang paling berat sesuai kemaslahatan dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Jadi faktor pemberat dalam perspektif syariah dalam kasus Batang ini terdapat beberapa aspek yang memperberat hukuman menurut syariah. Yang pertama, banyaknya korban, yakni sampai 14 santriwati. Dalam fikih, semakin banyak kerusakan, semakin berat juga takzirnya. Terus yang kedua, pelaku merupakan guru atau pengasuh. Jadi pengkhianatan amanah adalah dosa besar. Dan yang ketiga, korban adalah anak di bawah umur. Jadi korban anak adalah pihak yang sangat dijaga dalam hukum Islam. Dalam dalil Nabi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan golongan kami yang tidak menyayangi yang muda. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang keempat, perbuatan dilakukan berulang kali. Dalam fikih, kejahatan yang dilakukan berulang kali itu termasuk kategori takzir bil habs, penjara jangka panjang, atau jumlah cambuk berulang. Jadi tujuan hukum pidana Islam terhadap kasus ini, hukum pidana Islam bertujuan menjaga 5 prinsip utama yang disebut maqasid syariat. Yang pertama, hifz al-din, yakni menjaga agama. Dan yang kedua, hifz an-nafs, menjaga jiwa. Dan yang ketiga, hifz al-aqal, menjaga akal. Dan yang keempat, hifz an-nasl, menjaga keturunan atau kehormatan. Dan yang kelima merupakan hifz al-mal, menjaga harta. Jadi tindak pencabulan meruntuhkan hifz an-nasl dan hifz al-irad, kehormatan. Oleh karena itu, syariah memandangnya sebagai kejahatan serius yang harus diberikan hukuman maksimal. Jadi kesimpulan dan penutup hari ini, tragedi pencabulan di pesantren Batang mengingatkan kita bahwa syariah sangat tegas dalam menjaga kehormatan manusia, terutama anak-anak. Pelaku yang mengkhianati amanah tidak hanya melukai para korban, tetapi juga mencederai cahaya pendidikan Islam. Sudah seharusnya lembaga pendidikan memperketat pengawasan, memperkuat perlindungan santri, dan memastikan amanah guru tidak disalahgunakan. Semoga kajian hukum pidana Islam ini menjadi pengingat bahwa kehormatan manusia adalah sesuatu yang suci, dan keadilan baik di dunia maupun di hadapan Allah pasti akan ditegakkan. Cukup sekian penjelasan dan diskusi pada malam hari ini. Saya Ahmad Musyafa Al-Bahriri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.